pemirsa, berjumpa lagi dalam dialog eksklusif. Berbicara mengenai pendidikan, tidak bisa dipungkiri bahwa mutu sebuah pendidikan berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia. Untuk membahas topik kita kali ini, kita sudah bersama dengan Rektor Universitas Widya Kartika Surabaya, Dr. Murpin Sembiring. Halo. Berbicara mengenai pendidikan yang ada khususnya di Jawa Timur sendiri, Anda melihatnya pemerataan pembangunan pendidikan di Jawa Timur sendiri seperti apa? Jadi kalau kita melihat soal merata tidaknya pendidikan, salah satu indikatornya juga soal disparitas ekonomi juga. Dan itu sangat ada relevansinya ya, bahwa kesenjangan kemiskinan juga masih banyak terjadi di Jawa Timur ya. 40% baru di Jawa Timur dinyatakan miskin, dan itu di Indonesia ini terbanyak di Jawa Timur. Itu data dari Mensos RI kita ya. Nah, sebab itu sejalan itu hampir dipastikan kesenjangan pendidikan juga ada di kota-kota besar, kabupaten kota yang PAD-nya tinggi, dia mampu memberikan fasilitas-fasilitas pendukung, sarana prasarana, termasuk SDM yang terbaik. Tapi bagaimana daerah-daerah yang PAD-nya kecil, yang daerahnya juga tidak bisa berdaya menghasilkan anggaran yang besar, nah, ini persoalan di Jawa Timur masih menjadi persoalan utama saya kira. Terlepas dari Jawa Timur katakanlah pertumbuhan ekonominya terbaik secara nasional, tapi kan pertumbuhan ekonomi itu kan tidak ada garansi soal pemerataan. Sebagai rektor, Anda melihat mengenai aturan pemerintah yang mencanangkan wajib belajar 12 tahun, apakah itu sudah cukup? Saya kira itu perlu diteliti kembali ya, bahwa iya, artinya kalau memang pada saatnya masyarakat kita sudah berdaya sendiri karena ekonomi sudah diberdayakan, kenapa harus dibebankan ke APBN atau APBD misalnya? Mungkin pemerintah lebih melihat skala prioritas yang lain kan. Persoalan wajib belajar itu kan Indonesia ini ingin meningkatkan angka partisipasi kasar. Kita malu terhadap negara-negara Vietnam dan sebagainya ya, bahwa orang usia sekolah kok nggak sekolah, ada apa? Nah, ditelusuri kita masih yakin itu masalah kemampuan ekonomi orang-orang tua si murid itu misalnya. Oke, tapi malu juga kita kalau terus wajib belajar 12 tahun itu terus menerus. Berarti kan pertanda program untuk memberikan ekonomi kan tidak jalan juga. Jadi harus ada batas waktu, target tertentu, sehingga konsep-konsep pemberdayaan itu harus masif gitu ya, sehingga pada waktunya mereka berdaya sendiri, tidak perlu menjadi beban negara gitu. Dalam artian Anda menjelaskan seharusnya pemerintah lebih memberdayakan dari ranah keluarganya, bukan langsung ke untuk biaya pendidikannya yang dibantu oleh pemerintah. Betul, jadi kan ketergantungan itu sangat tidak baik untuk kemajuan keluarga itu sendiri gitu kan. Dan juga tentang rakyat miskin di Indonesia ini juga datanya sering debatable ya. Apa betul sekarang ini kita bantu dia dan bulan depan, tahun depan apa dia sudah waktunya sebenarnya tidak perlu lagi dibantu misalnya. Ini datanya kan sangat kurang. Kayak persoalan bidik misi kan, baik di ini kan mau diterapkan nanti bidik misi katanya di Jawa Timur untuk SMA dan SMK kan kewenangan Jawa Timur. Nah, bidik misi itu pun saya sudah warning supaya betul-betul akurasi datanya jelas. Ya, dan sesuai sasaran. Dan tidak bisa hari ini miskin, bulan depan bisa nggak miskin lagi loh. Karena dia dapat pekerjaan yang baik, dapat rezeki yang baik. Nah, ini harus update. Untuk pemerintah sendiri saat ini pencanangannya pendidikan 12 tahun. Ya. Lalu Indonesia sendiri bisa dikatakan dalam tataran adalah negara yang berkembang. Ya. Untuk besarannya jumlah mereka yang bisa mendapatkan atau jumlah pasti sesama negara berkembang itu berapa standarnya? Jumlah penduduk yang mereka bisa sampai tataran pendidikan perguruan tinggi. Ya, jadi kan kalau Kemenristek-Dikti tahun lalu kan mencanangkan APK, angka partisipasi kasar, maksudnya orang Indonesia yang seharusnya usia kuliah tapi tidak kuliah itu dari target Kemenristek-Dikti 26,7%, naik tahun 2016 itu hampir 32%. Ini bagus. Artinya
banyak orang yang usia kuliah itu memang mau kuliah, tapi baru 32%. Kalau di negara-negara India saja, Vietnam saja, itu sudah hampir 45% ke atas. Jadi orientasi mereka kuliah itu betul-betul ada dan mampu gitu. Ya. Tapi saya pikir kalau kita mampu yakinkan, walaupun 36% misalnya saat ini, tapi persen lainnya kan anak tamat SMA mungkin mengarah kepada bisnis, entrepreneur, itu juga nggak masalah saya kira. Masa depan juga ada di sana kan, tidak harus kuliah. Berarti dalam artian secara jumlah peningkatan di Indonesia sendiri sudah ada peningkatan Sudah ada peningkatan tahun jika dibandingkan dengan negara berkembang lain di dunia. Indonesia masih tertinggal. Iya, jadi misalnya kita kumpulkan 10 orang anak tamat SMA gitu ya. Di Indonesia ini paling 4 yang kuliah gitu. 6-nya bilang nggak kuliah, alasannya macam-macam kan. Nah, lain dengan di Vietnam, 10 anak tamat SMA pasti 8 itu ya kuliah orientasinya. Yang 2 mungkin tidak kuliah karena tidak mampu ya kan, atau tidak niat, atau mau terjun ke entrepreneur, bisnis, kuliner dan sebagainya. Kita lanjutkan perbincangan kita. Mirsa tetap di Dialog